Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rumata Azahra, NPM 2252011041, ingin menjelaskan pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan. Diksi digunakan untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan. Penulisan kalimat membutuhkan diksi atau pilihan kata. Pemakaian diksi bertujuan supaya pembaca memahami tulisan. Diksi penting dipakai untuk merangkai kata, memberi ekspresi dan kesesuaian dalam kalimat. Diksi dapat menentukan gaya bahasa dalam tulisan. Sebuah kalimat, paragraf, hingga wacana membutuhkan gaya bahasa. Pengaruh diksi dalam gaya bahasa dapat membentuk suasana, kejujuran, kesopanan, hingga tingkat keresmian. Diksi sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata. Kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasanya mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, atau realita. Diksi. Diksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan makna ada dua, yaitu makna detonatif yang merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dalam satu kalimat maupun satu kata, dan makna konotatif yaitu diksi berdasarkan makna maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Lalu diksi berdasarkan leksikal ada 8. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan yang lainnya. Yang kedua adalah antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim, yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna yang berbeda atau berlawanan. Yang ketiga adalah homonim. Homonim adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Yang keempat adalah homofon. Homofon merupakan pilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda namun pelafalannya sama. Yang kelima adalah homograf. Homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda namun memiliki ejaan yang sama. Yang keenam adalah polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Yang ketujuh adalah hipernim. Hipernim adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna dari kata lain. Dan yang terakhir adalah hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat diwakilkan oleh kata hipernim. Sekian, terima kasih. Nama saya Marsal Setra Putra dengan NPM 221201147. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam diksi atau jenis-jenis diksi. Yang pertama, itu ada sinonim, yaitu persamaan kata. Yang kedua, antonim, yaitu lawan kata. Yang ketiga, ada homonim, yaitu kata yang memiliki arti yang berbeda namun lafalnya atau pengucapan dan ejaannya sama. Dan yang keempat, ada homofon, kata yang sama tapi makna dan ejaannya berbeda. Dan yang kelima ada homograf, kata atau diksi yang memiliki ejaan yang sama namun makna dan lafalnya berbeda. Dan yang keenam ada polisemi, yaitu kata yang ejaannya dan lafalnya sama namun memiliki banyak arti. Dan yang terakhir ada hipernim atau hiponim, yaitu kata umum yang menjadi penyebutan kata lainnya karena dapat mewakilkan kata. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Al-Ghifari Asbani. Nomor NPM saya 2252011170. Di sini saya akan menjelaskan kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PEBI. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Kata baku adalah kata yang digunakan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Adapun fungsi-fungsi kata baku menurut kaidahnya adalah: pertama, sebagai pemersatu. Kekhasan dialek setiap daerah di Indonesia dapat dipersatukan lewat bahasa Indonesia yang baku, sehingga setiap daerah tersebut menyatu menjadi kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, memberi kekhasan. Dengan digunakannya bahasa baku dalam keseharian, maka individu ataupun kelompok tersebut akan menjadi pembeda antara individu atau kelompok lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Orang atau kelompok yang menggunakan kata baku dalam kesehariannya akan dianggap sebagai orang yang berwibawa dan patut dihormati. Hal ini dikarenakan
bahasa baku identik dengan formalitas dan kesantunan. Kerangka acuan bahasa baku dapat menjadi acuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini dikarenakan bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga layak untuk menjadi acuan berbahasa seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzeliana, NPM 211201118. Di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI atau PUEBI. Biasanya kosakata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Kata tidak baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal. Percakapan kata tidak baku sering ditemukan dalam interaksi sehari-hari karena terpengaruh oleh budaya tutur yang berkembang di masyarakat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevina Syabrintan dengan NPM 22120111720. Di sini saya akan menjelaskan inti-inti materi saya. Materi saya yaitu penyebab terjadinya ketidakbakuan pada kata atau kalimat. Yang A yaitu hiperkorek. Hiperkorek itu membetulkan bentuk yang sudah benar jadi salah. Nah, contohnya mengganti huruf vokal, yaitu huruf vokal I diganti huruf vokal E. Contohnya itu, kini nasihat kakek pada waktu itu telah kujadikan motivasi dalam kehidupan. Perbandingannya, kini nasihat kakek pada waktu itu telah kujadikan motivasi dalam kehidupan. Lalu yang B yaitu inferensi bahasa. Yang pertama yaitu pengaruh bahasa. Contohnya itu, permainan di sana banyak banget, di sana juga banyak. Itu tuh salah. Jadi perbaikannya adalah permainan di sana banyak sekali, di sana juga banyak. Yang kedua yaitu tidak adanya imbuhan atau awalan. Contohnya, pagi harinya aku diajak belanja dan keliling oleh ibu dan ayah. Itu tidak ada kata awalan atau imbuhannya, maka perbaikannya adalah pagi harinya aku diajak berbelanja dan keliling oleh ibu dan ayah. Yang tiga yaitu tidak adanya imbuhan me. Contohnya itu saya lihat penonton itu bernyanyi saat pentas seni dimulai. Perbaikannya yaitu saya melihat penonton ikut bernyanyi saat pentas seni dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aditya Nugraha dengan NPM 22120111041. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi contoh kata baku dan tidak baku. Langsung saja masuk ke contoh yang pertama, yaitu kata praktek. Praktek merupakan kata yang tidak baku karena dia menggunakan e, sedangkan yang baku dia menggunakan i, yaitu praktik. Contoh selanjutnya yaitu ada kata nasihat. Nasihat menggunakan e merupakan kata yang tidak baku, sedangkan yang baku menggunakan i, yaitu nasihat. Contoh yang selanjutnya yaitu efektivitas menggunakan huruf f, itu merupakan kata yang tidak baku, sedangkan yang baku menggunakan huruf v, yaitu efektivitas. Contoh berikutnya yaitu ada antri. Antri menggunakan kata i, bukan merupakan kata yang baku, sedangkan yang baku menggunakan huruf e, yaitu antre. Lalu contoh selanjutnya ada objek. Objek menggunakan huruf y, bukan merupakan kata yang baku, sedangkan yang baku menggunakan huruf j, yaitu objek. Sekian penjelasan materi tentang contoh kata baku dan tidak baku yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.